Kalau streaming terus facecamnya bening kayak gini asik banget kan, ekspresinya jadi kelihatan nggak burik. Ya harusnya bakalan bikin penonton betah sih. Atau misalkan dipakai meeting kayak gini juga cakep kan, kelihatan niat banget. Ya halo semuanya, kali ini gue kedatangan sebuah webcam yang secara spek menggoda banget. Ini dia Opsbot Mid 4K. Buat yang belum tahu si Opsbot ini brand yang emang fokus di dunia dunia per webcaman gitu, dan jatuhnya tuh masuk ke kelas yang premium sih. Opsbot Mid 4K ini harganya di sekitar 2,3 jutaan cuy. Seperti biasa linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Dan si Opsbot Mid 4K ini di Indo itu dipegang sama PT Denka Pratama Indonesia. Ada garansi resmi 1 tahun. Mungkin buat kalian yang suka main kamera-kameraan pasti nggak asing sama Denka Pratama ya, karena mereka juga pegang banyak brand bagus di sini. Ya, emang harganya bukan harga yang murah atau budget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau memang webcam menjadi salah satu barang penunjang aktivitas kalian, itu nggak ada salahnya juga buat invest ke webcam yang bagus kayak gini. Nah di sini bentuknya tuh cukup unik banget ya. Dia tuh bentuknya mirip sama action cam dan bodinya ini pakai bahan metal aluminium gitulah. Jadi berasa solid banget. Di bagian depan ada lensa kameranya dengan maksimum resolusi di 4K 30 fps, digital zoomnya bisa 4 kali, f-nya 2.2 dan field of view-nya bisa di 8678 atau 65 derajat. Terus di sebelah kanan atas dia ada indikator dari webcamnya, di bagian bawah ada 2 titik kanan kiri yang merupakan mikrofon omnidirectionalnya dia. Terus di bagian atas ada satu buah tombol yang namanya itu status button, dimana dia punya macam-macam fungsi kayak auto framing, virtual background, dan juga sleep. Nanti bakalan gua bahas juga bareng sama softwarenya. Terus di bagian belakang bawah dia ada port USB Type-C yang kabel bawahnya tentu saja sudah dapat, panjangnya sekitar 1,5 meter ya, dan kabelnya ini Type-C to Type-C. Tapi kita juga bakalan dapat adaptor ke USB Type-A, kali-kali laptop atau PC-nya itu nggak ada USB Type-C-nya. Sama ini di bagian bawah dia punya quarter mount, jadi ini webcam tuh bisa ditancepin juga ke tripod, leg stand atau apapun itu yang menggunakan quarter mount. Nah yang menarik di sini adalah soal mounting ya, tapi bukan gasket mount. Get it? Ya di sini kita dapat sebuah mounting yang penuh dengan pet-petan karet dan ini berasa solid banget. Enaknya ini tuh dia mountingnya magnetik, jadi buat pasang webcamnya ya tinggal di snap aja. Dan gak perlu khawatir juga webcamnya bakalan jatuh karena ini magnetnya cukup kuat. Ya ini setup yang menurut gue menarik banget sih, karena sepengalaman gue dengan beberapa webcam lain yang memang harganya jauh lebih murah sih ya. Contohnya kayak Streamplify Cam ini yang mana dia juga sebenarnya punya quarter mount tapi dia standnya tuh pakai ball head jadi nggak bisa dilepas. So kalau dipasang di tripod nih kayak agak aneh aja sih, agak gede gitu. Tapi ya harganya memang beda jauh. Bahkan sebenarnya kayak Logitech Brio aja yang memang jadi saingannya Mate 4K masih menggunakan quarter mount buat nempelin ke mountingnya. Gue emang belum pernah coba sih, cuman berdasarkan apa yang gue lihat di internet ya seperti itu kurang lebih. Dan jelas di sini karena Mate 4K bentuknya tuh kotak terus dia menggunakan mounting magnet tadi, jadi dia juga bisa diposisikan secara vertikal. Oke, udah cukup kali ya bahas selain dari kualitas gambarnya. Sekarang mari kita tes aja untuk kualitas gambarnya. Let's go. Ya oke, tes 1, 2, 3. Video yang kalian lihat sekarang adalah video yang direkam menggunakan Opsbot Mate 4K yang ada di depan gua. Ini gue pakai setup lighting yang simple banget karena gue cuman ngandalin lampu ruangan doang, yang mana ini juga cukup gelap karena ruangan ini cuman pakai downlight di samping-samping. Plus si temboknya itu warna semen gelap gitu ya, jadi memang nggak kelihatan wah banget. Mungkin bakalan lebih bagus lagi kalau temboknya misalkan putih terus lampunya juga cukup banyak. Makanya di sini gue tambahin juga ring light nih di si webcam ya, menggunakan light dari Streamplify ukuran 10 inch, brightnessnya maksimal biar area mukanya tuh tetap kelihatan jelas dan ada sedikit pantulan cahaya di bola mata ya. Sama di belakang samping itu gue pasangin GVM 10S RGB ya, gue set di 4300 Kelvin alias warm white ya dengan 5% brightness. Buat ngekick area samping sini nih biar ada warm white-nya gitu, jadi kelihatan lebih oke aja sih menurut gua. Walaupun nggak pakai GVM juga sebenarnya oke-oke aja sih kualitas gambarnya. Tapi by the way, ini gua rekamnya itu cuma di resolusi 1080p 60 fps. Kenapa? Karena video ini bakalan gue render di 1080p 60 fps juga. So kalau sekarang gue ngomong terus recordnya itu di 4K 30 fps, nanti pas di render hasilnya audionya bakalan gak sinkron. Tapi tenang aja, untuk hasil record 4K nya bakalan gue tampilkan juga. Dan kelihatan di resolusi 4K itu kelihatan lebih tajam ya, kayak detail-detailnya tuh lebih dapet tapi gak sampai oversharp juga menurut gue. Dan color temperaturnya itu beda dengan 1080p 60 fps tadi. Di 4K itu kelihatan lebih biru ya, kelihatan lebih cool gitu loh.
Tapi ya tetap balik lagi ke kebutuhan sih, walaupun yang beli webcam ini harusnya ngincer 4K 30 fps ya, bukan di 1080p 60 fps nya, karena webcam yang bisa 1080p 60 fps tuh banyak yang harganya lebih murah ya. Si Opsword Mate 4K ini kan salah satu selling pointnya itu adalah ya dia bisa rekam dengan resolusi 4K. Cuman sayangnya karena gue rendernya itu di 1080p 60 fps, jadi gue nggak bisa kasih full preview sekaligus ngomong gitu untuk di resolusi 4K 30 fps nya. Ini pun ya hasil yang tadi itu harusnya bakalan ke downscale ke 1080p 60 fps sih. Tapi tetap aja secara detailnya kelihatan kok di record di 4K itu kelihatan lebih detail. Yang jelas untuk kedua resolusi tersebut gue rasa udah oke banget buat dipakai streaming ataupun meeting. Oke, cek tes 1, 2, 3 ya. Sekarang gue lagi cobain mikrofon built-innya Opsword Mate 4K ini. Gue rasa kualitas suaranya standar aja ya, karena tau dia juga mikrofon built-in yang cuman titik doang, dan polar patternnya pun omnidirectional. Jadi dia bakalan pick up suara dari segala arah, sedangkan ruangan ini jelek banget akustiknya. Jadi pasti suaranya kedengeran biasa aja ya, tapi seenggaknya udah adalah untuk mikrofon built-innya. Oke, sekarang saatnya gue bahas softwarenya dulu dikit nih. Jadi sebenarnya Opsword Mate 4K ini adalah webcam yang plug and play juga. Lu colok Type-C bisa langsung dipakai di Twitch Studio, OBS atau apapun itu. Tapi dia juga sebenarnya punya software yang bentukannya seperti ini, dimana cukup banyak sesuatu yang bisa kita mainkan ya. Langsung saja di sini ada auto framing yang pertama nih. Auto framing itu jadi dia semacam apa ya? Memanfaatkan lensanya yang wide buat cropping, tapi croppingnya itu bukan sembarang cropping karena dia memanfaatkan teknologi AI juga buat nge-track muka kita. Jadi dia bakalan berusaha frame-nya itu ngikutin kemana kita pergi atau bergerak ya. Kok pergi sih, bergerak. Nah sekarang coba kita nyalain aja. Di sini ada 3 mode, close up, upper body, dan juga group mode. Nah tuh kelihatan kan langsung dia ngezoom ke muka gue, dan posisi kepala gue tuh lebih ke di centernya, tengah-tengah banget gitu. Dan ini kalau gue gerak cuy. Ya kurang lebih kayak gitu, dia bakalan berusaha untuk ngejaga biar gue tuh selalu ada di tengah-tengah posisi kepalanya ya. Kalau upper body dia tuh lebih zoom out dikit, dan juga posisi kepala gue tuh lebih agak atasan dikit, nggak bener-bener kalau crosshairnya di sini ya, itu kepalanya agak di atas dikit, beda sama close up tadi. Nah sedangkan si group mode itu lebih ke buat multi person aja sih, kalau kita butuh mungkin meeting tapi yang in frame itu nggak satu orang ya, jadi lebih dari satu orang. Si group mode ini nanti dia bakalan sebisa mungkin untuk menjaga orang-orang yang ada di dalam frame itu ya tetap masuk frame gitu loh, nggak out frame. Kecuali memang kalau udah di luar dari batas view angle-nya dia ya udah dia bakalan nggak bisa ngezoom out maksimal lagi. Dan yang gue suka dari AI auto framingnya ini, dia tuh gerakannya asik banget. Ya dia tuh gerakannya kayak ada speed rem dan ada zoom in zoom out dikit gitu loh. Nggak kaku banget dari titik A ke titik B, tapi dia kayak ada zoom out dikit, gerak agak kencengan, terus zoom in dikit gitu loh. Jadi seru aja sih, intuitif ini fitur AI auto framing ya. Sekarang kita matiin dulu dan lanjut bahas yang lain. Di sini ada virtual background ya, tapi ini masih beta cuy. Jadi mari kita nyalakan. Ya, fiturnya virtual background ini kayak gini kurang lebih sih, buat bikin backgroundnya jadi blur banget, ada levelnya. Terus di sini kita juga bisa jadiin green screen atau blue screen, dan juga bisa replace sama gambar ya, atau bisa pakai gambar sendiri juga. Cuma ini tuh masih beta, jadi potongannya tuh masih agak kasar sih. Mungkin nanti kalau ada update firmware atau software lagi bakalan lebih mulus lagi ya potongannya. Nggak sampai mulus banget sih karena itu susah banget ya. Tapi harusnya bisa lah lebih mulus dari ini. Nah next di bawahnya ini ada seputar view dan gimbal. Ini joystick buat navigasi ya. Jadi kalau kita zoom terus kita mau navigasi frame ya pakai joystick yang ada di sini. Dan di bawahnya lagi ini ada field of view-nya ya. 86 ini yang paling wide banget ini. Dan kalau kita turunin ke 78 dia jadi lebih ngezoom, ke 65 lebih ngezoom lagi. Next di seputar image di sini ada HDR, bisa nyala matiin, terus fokus bisa auto atau manual. Kalau manual ya bisa terfokus sendiri. Autonya juga dia bisa ke phase atau global, terus exposure bisa auto juga. Ini bisa diatur juga compensationnya. Kalau kita turunin dia bakalan gelap, terangin terangin lagi digedein jadi terang. Defaultnya itu 0 ya. Terus kalau kita matiin kita bisa ngatur manual shutter speednya, ISO-nya juga bisa kita mainin. Next di bawahnya ada anti flicker ya. Jadi kalau lampu ruangannya itu flicker, ini kita bisa nyalain nih anti flickernya dengan 50 Hz atau 60 Hz.
Next ada weight balance, ini juga bisa dimanualin cuy. Nah kalau 2800 Kelvin manual nih biru banget ya, atau kita naikin 6500 jadi agak kuning, atau kita biarkan auto saja. Di bawahnya lagi ada seputar image standar tentang contrast, saturation, sharpness, dan juga hue. Dan next untuk di more ini terakhir isinya ya auto sleep, sleep time, virtual background tadi, button config ya, terus seputar audio dan juga firmware-nya. Ya jadi paling segitu aja untuk pembahasan software dari Opsbot Mate 4K ini. Ya, overall dengan segala kualitas dan fiturnya nggak aneh sih kalau webcam ini tembus di harga 2 juta lebih ya. Seperti yang gue bilang di awal, kalau memang webcam ini menjadi barang penunjang kebutuhan atau bahkan kerjaan kalian gitu. Misalkan kalian adalah streamer gitu ya, nggak ada salahnya juga buat invest ke webcam yang bagus kayak gini. Dia ini unggulnya bukan sekedar bisa 4K 30 fps doang, tapi menurut gua si AI auto frame-nya juga itu menggoda banget. Ditambah lagi komposisi setup detachable type C, body aluminium, dan mounting magnetnya juga bikin kasih experience yang oke banget. Ya paling kekurangannya dia ini apa ya, panas kali ya. Soalnya bodinya aluminium juga kan cuy, jadi lebih gampang berasa panas aja gitu. Kalau dicolok Type C dengan posisi kameranya slip sekalipun, dia tuh agak berasa hangat gitu, tapi hangat-hangat tipis doang ya. Sedangkan kalau lagi live preview itu gue udah ngetes ya selama 2 jam nonstop. Gue biarin AFK tuh live preview dengan segala macam fitur auto yang dia punya, tapi nggak record ya, cuman live preview doang. Dan hasilnya nggak masalah, webcamnya masih aman-aman aja sampai sekarang, nggak masalah sama sekali. Cuma memang pas dipegang bodinya jadi agak lebih panas aja, tapi nggak sampai panas banget kok. Dan itu juga gue nggak heran sih, karena ya perangkat kamera-kameraan kayak kamera gua yang mana, oh itu lagi dipakai, sama kamera di HP juga kan, kalau dia nyala terus-terusan tuh dia bakalan panas ya. Jadi nggak aneh juga sih soal hal tersebut. So ya paling itu aja yang bisa gue bahas seputar Opsbot Mate 4K ini. Thank you banget yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.